Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfaini dari kelompok 7. Ingin memaparkan hasil media pembelajaran interaktif yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Host Cokro Aminoto, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Syaihu Abbas MPD. Oke, kita next. Yuk belajar tentang konsep pemikiran pendidikan Islam menurut pandangan Host Cokro Aminoto. Nah, ketika teman-teman ingin melanjutkan ke slide selanjutnya, tinggal klik saja tombol start. Nah, di sini sudah masuk ke menu navigasi, di mana ada beberapa tombol atau ada beberapa pilihan. Ada yang pertama yaitu capaian pembelajaran, ada yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga materi, dan yang keempat video pembelajaran, dan yang terakhir adalah kuis. Ketika teman-teman ingin mencari tujuan pembelajaran, maka teman-teman itu mengkliknya itu pada kolom tujuan pembelajaran. Nah, ketika teman-teman ingin tujuannya pada capaian pembelajaran, maka teman-teman klik yang capaian pembelajaran. Oke, sekarang kita yang pertama klik coba sekarang ke capaian pembelajaran. Nah, di sini akan muncul capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran pada materi kali ini ialah peserta didik mampu memahami dan menerapkan pengetahuan tentang pemikiran pendidikan Islam Host Cokro Aminoto, meneladani nilai-nilai perjuangannya dalam sikap sehari-hari sebagai pelajar muslim, serta menyajikan hasil belajarnya melalui karya kreatif yang rapi dan komunikatif. Nah, ketika teman-teman ingin kembali lagi ke halaman awal atau ke menu navigasi, maka teman-teman tinggal klik aja yang tombol home ini. Nah, maka otomatis akan kembali ke halaman semula. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Teman-teman tinggal klik saja tujuan pembelajaran. Nah, otomatis akan langsung masuk ke menu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan nama lengkap, asal daerah, dan peran Host Cokro Aminoto dalam sejarah Islam dan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang mendasari pemikiran pendidikan Host Cokro Aminoto seperti tauhid, akhlak, dan ilmu. Yang ketiga, peserta didik bersedia mendengarkan dan memperhatikan penjelasan tentang pemikiran Host Cokro Aminoto dengan sungguh-sungguh selama proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu meneladani semangat Host Cokro Aminoto dalam menuntut ilmu dan berbuat baik bagi masyarakat sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya tentang pemikiran Host Cokro Aminoto secara jelas, percaya diri, dan sistematis. Nah, kalau teman-teman ingin lanjut ke materi selanjutnya, maka teman-teman klik tombol home agar kita kembali lagi ke menu utama. Kita klik. Nah, otomatis akan kembali lagi ke menu awal. Nah, sekarang kita lanjut ke menu materi. Nah, teman-teman tinggal klik saja pada materi. Nah, otomatis akan langsung kebuka kolom materi. Nah, materi yang pertama yang saya ingin jelaskan ialah identitas, asal-usul, dan masa muda Host Cokro Aminoto. Beliau, Host Cokro Aminoto, lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus tahun 1882 dari keluarga priayi yang taat beragama. Beliau memperoleh pendidikan modern di Osvia, Magelang, dan sempat bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda.
Namun karena prihatin terhadap penderitaan rakyat pribumi, beliau meninggalkan pekerjaannya dan memilih terjun ke dunia perjuangan untuk membela bangsa Indonesia. Nah, di sini kan ada pilihan tombol teman-teman. Kalau misalkan kalian atau teman-teman ingin ke materi selanjutnya, teman-teman tinggal klik tombol next. Nah, ketika teman-teman ingin kembali lagi ke menu tujuan pembelajaran, maka teman-teman tinggal klik back. Atau misalkan teman-teman pengen kembali lagi ke menu utama atau menu home, teman-teman tinggal klik menu home. Nah, sekarang kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya tentang julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Ketika memimpin syarikat Islam, Hoscokro Aminoto dikenal sebagai orator yang sangat berpengaruh. Pidato-pidatonya mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk melawan penjajah. Karena pengaruhnya yang sangat besar, meskipun tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan, Belanda menjulukinya sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Yuk kita lanjut saja ke pembelajaran atau materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang Rumah Penelah, pusat lahirnya tokoh bangsa. Rumah Cokro Aminoto di Peneleh, Surabaya menjadi pusat pendidikan dan kaderisasi bagi para pemuda. Melalui diskusi, membaca, dan latihan pidato, lahirlah banyak tokoh besar bangsa. Berikut tokoh-tokoh yang pernah dibimbing oleh Hoscokro Aminoto, antara lain yaitu presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Semaun, yang ketiga ada Alimin, dan yang keempat ada SM Kartosuwiryo. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Teman-teman tinggal klik tombol next. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendidikan Islam perspektif Cokro Aminoto. Menurut Hoscokro Aminoto, pendidikan Islam bukan sekedar menghafal ajaran agama, tetapi merupakan proses pembentukan manusia yang utuh. Pendidikan harus mampu mengembangkan aspek akal, hati, dan tindakan, sehingga melahirkan manusia yang beriman, cerdas, dan merdeka dari penindasan. Tujuan pendidikan Islam menurut perspektif Hoscokro Aminoto ialah yang pertama, mencapai kemerdekaan sejati. Yang kedua, membebaskan umat dari kebodohan. Yang ketiga, mengangkat martabat umat Islam. Dan yang terakhir yaitu mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya. Kita tekan tombol next. Nah, selanjutnya kita akan membahas trilogi Cokro Aminoto. Trilogi Cokro Aminoto merupakan dasar pendidikan yang menggabungkan ilmu, tauhid, dan kemampuan bertindak. Tujuan pendidikan Islam menurut Hoscokro Aminoto itu ada tiga trilogi. Yang pertama yaitu setinggi-tinggi ilmu, artinya menuntut ilmu sepanjang hayat, menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah. Trilogi Cokro Aminoto yang kedua yaitu semurni-murni tauhid, di mana menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, menumbuhkan kejujuran dan keberanian, dan yang terakhir membentuk akhlak yang baik. Trilogi yang ketiga yaitu sepandai-pandai siasat, di mana Hoscokro Aminoto mengemukakan bahwa memiliki kemampuan strategi dan kepemimpinan, pandai berorganisasi dan bekerja sama. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Nah, materi kita sudah selesai sampai di materi tentang trilogi Hoscokro Aminoto. Selanjutnya kita next ke materi selanjutnya tentang perbedaan dengan sistem pendidikan lain. Nah, pemikiran pendidikan Cokro Aminoto hadir sebagai jalan tengah antara pendidikan kolonial dan pendidikan tradisional, di mana pendidikan kolonial Belanda itu memiliki kelebihan yaitu mengajarkan ilmu modern, sedangkan kekurangannya itu kurang memperhatikan pendidikan agama. Nah, selanjutnya ke perbedaan dalam pendidikan tradisional, di mana memiliki kelebihan yaitu kuat dalam pendidikan agama dan kekurangannya kurang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan pendidikan Cokro Aminoto ialah menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum,
menanamkan nilai keislaman dan nasionalisme, dan yang terakhir membentuk generasi yang religius sekaligus modern. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Aplikasi bagi pelajar masa kini itu terbagi menjadi 3, ada di rumah, di sekolah, dan di era digital. Yang pertama kita akan bahas tentang aplikasi pelajar masa kini di rumah, yaitu dengan cara sholat tepat waktu, bersikap jujur kepada kedua orang tua, memanfaatkan internet untuk belajar. Selanjutnya kita ke di sekolah, yaitu aktif dalam organisasi seperti pramuka, OSIS, dan organisasi lainnya, di mana tujuannya yaitu melatih kepemimpinan dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu berani menyampaikan pendapat secara santun. Selanjutnya, aplikasi bagi pelajar masa kini di era digital, yaitu melakukan tabayun terhadap informasi, di mana kita seharusnya belajar itu tidak langsung menerima berita secara mentah-mentah, tetapi kita harus mencari kebenaran dari berita tersebut. Yang kedua, menghindari penyebaran hoax, dan yang terakhir, menggunakan media sosial secara bijak. Nah, materi tentang Host Cokro Aminoto telah selesai. Nah, selanjutnya kita coba melihat video pembelajaran tentang Host Cokro Aminoto. Kita coba klik dulu tombol home agar kita kembali lagi ke menu awal. Oke, di sini ada menu video pembelajaran. Yuk, kita coba simak video pembelajaran tentang Host Cokro Aminoto. Yuk, dengan cara kita mengklik. Kalau tidak bisa, maka teman-teman bisa dengan cara klik yang video pembelajaran. Maka secara otomatis akan langsung tersambung ke YouTube. Kehabisan tokoh hebat dengan berbagai ideologi. Sebut saja di sini tokoh tentang ideologi kiri pembelajaran pencetus berdirinya PKI. Host Cokro SM Aminoto, Kartosuwiryo, guru para sosok pendiri religius bangsa, pendiri di mana yang kita DITI, sudah jelaskan tadi. dan Soekarno, Host Cokro seorang Aminoto nasionalis yang ialah menjadi guru presiden dari pertama para pendiri Indonesia. bangsa seperti Tapi, Soekarno, tahukah kamu kalau Semaun, ketiga tokoh itu pernah belajar di satu rumah kos dengan guru yang Kartosuwiryo, sama? dan lain sebagainya. Guru itu adalah Host Cokro Nah, Aminoto. kita tinggal kembali lagi. Oke, itu sekilas tentang video pembelajaran tentang Host Cokro Aminoto. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang terakhir, yaitu menu kuis. Kita kembali lagi ke menu home, menu awal. Kita klik tombol home. Nah, kalau kita ingin ke menu kuis, kita klik tombol kuis, maka otomatis akan langsung ke halaman kuis. Nah, di sini kita menggunakan kuis berupa game interaktif dari Quizizz. Yuk, sama-sama kita kerjakan. Nah, langsung otomatis masuk ke game Quizizz tersebut. Kita mulai dari awal lagi. Kita isi nama kita dulu. Udah selesai. Yuk kita mulai gamenya. Soal yang pertama. Host Cokro Aminoto dilahirkan pada tanggal 16 Agustus di daerah apa teman-teman? Di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan julukan khusus kepada Host Cokro Aminoto karena pengaruhnya yang sangat besar bagi rakyat dengan julukan Raja Jawa. Nah, organisasi massa Islam terbesar pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Host Cokro Aminoto ialah Serikat Islam. Nah, di sini ada 10 soal, tinggal selanjutnya teman-teman kerjakan sampai selesai.
Sekian pemaparan materi terkait pendidikan perspektif host Cokro Aminoto dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.